Cek cek. Nah, oke, Mamen. Nah, ini ada buat lo semuanya. Sekarang kalau kita lanjutkan mengenai pembiasan, nanti kalau pembiasan tuh kalau dieksplor itu bisa banyak banget ya. Wah, bisa menu-menuin buku, menu-menuin video, menu-menuin CD. Wah, itu banyak. Tapi yang jelas logikanya kalau pembiasan kamu satu menggunakan yang namanya hukum Snellius. Yang kedua, nah itu kamu gunakan logika ini arahnya mau kemana. Sebagai contoh ini pembiasan semu nih. Sebenarnya bukan pembiasan semu sih, lebih tepatnya adalah tinggi semu akibat pembiasan. Nah, tapi biar agak lebih pendek, karena saya suka yang pendek-pendek. Nah, yang pendek itu enak, nikmat. Nah, kalau yang panjang itu puyeng. Kan itu walaupun panjang itu lebih memuaskan. Jadi gini, pernah nggak kalau misalkan lo ini deh ngelihat batu di kolam renang, bener ya? Jadi misalkan ini ada, wah ini kolam renang, wah ini kolam renang. Ternyata batunya di sini, bener ya? Batunya di sini, ini dasarnya nih, dasarnya, ini dasar kolam. Nah, kamu lihat batu di sini, bener ya? Nah, ketika kamu lihat dari sisi sono, matamu di sini, bener ya? Batu itu kan nggak real di sini, bener ya? Tapi seakan-akan kan cuman dangkal. Nah, itulah yang namanya tinggi semu. Nah, ini garis normal. Mas, berarti sinar datang dari mata? Ya tidak. Mata itu menerima cahaya, menerima sinyal. Berarti sinar datang itu dari si batu. Batu sinar datang ke sana, terus dibiaskan ke sana. Berarti ini namanya N1, ini namanya N2. Baru masuk ke mata, dibiaskan oleh mata. Terus kemudian kamu merasakan, bisa melihat batu. Walaupun batunya nggak di sini. Nah, batunya seakan-akan di sini. Loh, kan gitu. Ngerti ya? Itu kalau kamu ngelihat di sini misalkan ini titik A nih. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai tinggi semu. Kalau ini ke sini, dasarnya ini kan tinggi aslinya ya. Nah, ini namanya tinggi semu. Tuh, berarti ini gini deh. Nah, ini namanya theta 1 sudut datang, ini namanya adalah theta 2. Tuh. Berarti kan kita menggunakan yang namanya hukum Snellius. Hukum Snellius. Nah, kuncinya gitu. Ngerti ya? Jadi ganti kok nggak bisa dihapus. Nah, sulapan. Oke, Mas, kalau hukum Snellius gimana? Yo, N1 dikalikan dengan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta 2. Berarti yang namanya sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Tapi apakah kayak gini? Oh enggak, karena kamu nggak tahu ini tingginya gimana, yang dicari tingginya. Berarti ini persamaan pertama. Nah, kalau yang kedua gimana? Kalau persamaan yang kedua, yuk sekarang kita logika. Misal garis normalnya kita panjangkan. Berarti posisi batu dari titik yang di sini itu adalah X. Bener ya? Posisi batunya di sini. Kalau ini theta 2, berarti yang di sini juga yang namanya theta 2. Tuh kan gitu. Ngerti ya? Kalau kita lihat ini kan sudut theta 1 ada depan ada samping. Berarti kita pakai tangen saja. Nah, maka nanti tangen theta 1 depannya X, sampingnya H. Theta 1 depannya X, sampingnya H. Kalau theta 2 depannya X, sampingnya H aksen. Berarti kita punya dua nih. Tangen theta 2 berarti X dibagi H aksen. Karena X-nya ini kan sama nih, tetap posisinya sama ya. Berarti ini X juga sama. Maka kita samakan, pindahin. Berarti tangen theta 1 kali H sama dengan tangen theta 2 kali H aksen. Atau dikatasin deh biar agak ngirit. Ini tangen theta 1 dikalikan H sama dengan tangen theta 2 dikalikan dengan H aksen. Berarti kalau H aksen dibagi dengan H, hanya kan turun ya. Berarti nanti tangen theta 1 per tangen theta 2. Tangen itu kan sin bagi cos.
Berarti sin bagi cos. Oh, berarti sin theta 1 per cos theta 1 sin cos. Tangan theta 2 nya juga sama, tapi kan kali silang. Berarti ini sin theta 2 per cos theta 2. Dari persamaan pertama kita tahu sin theta 1 bagi sin theta 2 itu N2 bagi N1. N2 N1. Oh, berarti ini diganti. N2 dikalikan dengan cos theta 2 per N1 cos theta 1. Berarti sekarang kita tahu nih kesimpulannya. Maka nanti H aksen dibagi dengan H sama dengan N2 per N1 kali cos theta 2 per cos theta 1. Nah gitu loh, itulah kayak yang namanya tinggi semu. Nah Mas Bro, kalau saya ngelihatnya di A kayak gini. Lah kalau saya ngelihatnya di B. Oh, di sini. Sorry Mas Bro. Saya ngelihatnya di sini. Nah, matanya di sini, matamu di sini nih. Kamu ngelihatnya dari atas. Kalau ngelihatnya dari atas kan theta 2 sama theta 1-nya 0. Cos 01 cos 01. Oh, berarti kalau misalkan kamu posisinya bukan di A, tapi di titik B, bener ya? Oh, misalkan pengamatnya di B, pengamat di B, berarti ininya nggak kepake. Berarti H aksen dibagi dengan H sama dengan N2 dibagi N1. N1 tuh indeks bias ini, air. Nah, N2 itu kamu yang di udara. Oh, kan itu kalau matamu di sini, berarti cahaya datang dari sini. Mas, kalau saya di air, cahaya datang dari udara. Berarti N1 itu adalah indeks bias tempat cahaya datang atau tempat batu itu berada. Kalau N2 indeks bias tempat cahaya itu diserap, diambil, atau indeks bias tempat matamu itu di mana. Bukan matamu, ngerti ya? Nah, itu 2 2 1 1. Oke, berarti kesimpulannya ada 2 nih. Kalau kamu pengamatnya itu ada di A, no, berarti yang ini. Tapi kalau kamu pengamatnya itu ada di B, no, di B, berarti yang ini. Nggak usah pakai cos. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo memahami mengenai tinggi semu. Oh, dari situ tuh Mas Bro. Jadi tidak usah kamu ngapalin rumus. Tapi kamu pahami lo kan hukum Snellius terus. Sama ini logika matematika mengenai sudut. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo yang pengen memahami prinsip mengenai tinggi semu di dalam pembiasan. Ketemu lagi dengan Mas Bejo di acara yang lain.